Picup kan udah scam, kok terus dibahas? Ya, karena tuntutan AdSense dan tuntutan cuan. Sederhana kok jawabnya. Kalau nggak bahas Picup, dapur nggak ngebul coy. Hahaha. Maka dari itu, kita simak yuk update Picup terbaru edisi 24 April. Seberapa pentingkah update kali ini? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak. Kita tampilnya check it that. Segmen pertama, curhat VTuber. Kalau jelekin Picup dibayar, sudah bisa beli mobil kale dari dulu malahan. Pernyataan penipu Picup ya kayak begini. Harapannya agar korban mengikhlaskan duit pastrek dan menggiring opini seolah-olah apa yang dilakukan korban yang melapor itu adalah salah. Hal ini agar para malingnya terbebas dari kejaran korban. Satu kata nih, ilmu lu basi coy. Picup lagi, gara-gara si Komo lewat. Hah. Apakah dengan cara Anda melaporkan Picup itu benar? Tidak, itu salah. Bukan buat uang kembali, tetapi uang tidak akan kembali. Jika ingin uang kembali, ya harap sabar dan dukung Picup On. Tapi kalau saya terawang, Anda bukan member Picup yang deposit miliaran. Tapi Anda orang luar, seolah-olah tahu dalamnya APK Picup. Takut apa? Dedengkotnya Picup aja suruh komen di sini. Ah, mana mungkin penipu Picup berani ke sini. Atau share lokasi biar kami bertandang ke sana. Tapi impossible lah, cecunguk busuk mana berani. Untuk sebuah bisnis, main tenis setahun lebih adalah tindakan yang paling konyol untuk dilakukan. Terlebih lagi yang kemarin disebut sebagai berita positif, yakni perpanjangan tanggal kadaluarsa domain situs Picup. Yang saya duga, server diperpanjang secara otomatis, namun tidak dibarengi dengan penghidupan kembali situs tersebut. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa katakan bahwa Picup sudah positif scam. Sekali lagi, positif scam. Dan pilihan yang perlu dilakukan adalah mempercepat pelaporan. Meski mengenai pelaporan sudah hampir setahun dan tidak ada progres yang signifikan. Dia itu sudah paham bahwa Picup itu adalah penipu, tetapi cuman berlagak bodoh aja. Kalau newbie sih nggak bisa didebat. Jam terbangnya kurang, gimana dong? Logika Anda ini gimana pola pikirnya ya? Ponzi Picup kok disamakan dengan judi, bos. Kalau bahas itu mbok ya yang Apple to Apple. Jangan Apple sama Nokia, ntar nggak nyambung. Malah ente bandingin judi dengan Ponzi ini kayak bandingin samudra dengan got comberan. Dia cuma orang gila yang mondar-mandir di grup-grup Picup untuk mempengaruhi member-member Picup agar tidak menuntut junjungannya. Yang melaporkan Picup itu adalah orang yang paling realistis. Mereka tahu uang pastrek nggak bakal balik karena kenyataannya sampai sekarang Picup nggak on. Dan mereka yakin Picup nggak bakalan on juga. Wong sudah setahun nggak ada kabar, sudah dipastikan scam. Kalau udah tahu begitu, yang paling benar ya ngelaporin minimal leader-leadernya. Kalau duitnya nggak balik, ya minimal leader yang ajak pastrek bisa dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukumannya seperti afiliator-afiliator binary option belakangan ini. Lagi pula, tahu dari mana kalau Picup diperjuangkan? Dari konten YouTube. Udah setahun cuma ngomong doang, nggak ada buktinya, nggak ada progresnya. Cuma motivasi dan ngajak positif. Positif juga kalau nggak ada kerjanya ya buat apa, ya toh? Bagaimana sekarang hasil pelaporan Picup di Barreskrim? Apakah berhasil? Apakah ada yang dinyatakan sebagai tersangka? Kena tipu kok malah dibiarin? Pengen ditipu terus-terusan ya? Mbak Francisca di channel YouTube-nya juga masih sebatas memberikan penerangan, tanda kutip ya, mengenai tingkah pola Yudita Atmojo. Bukan sudah sampai mana perjalanan kasus Picup di kepolisian. Paham ya? Tidak semua langkah dan info kami kabarkan secara telanjang. Hey you, kok nggak ada update berita tentang Picup lagi ya? Apakah setiap jam dan setiap hari harus update mulu? Kalau update mulu, proses Picup On akan terganggu. Ngerti nggak lo? Saya tak harap Picup On. Soalnya Picup itu tipu-tipu. Saya harap Picup tutup. Mau kembali uang dan tidak kembali uang, berpulang dari proses peradilan yang berlaku. Tapi yang jelas, saya tidak ingin Picup On atau aktif lagi. Karena Picup merusak generasi bangsa.
Ponzi itu dulu, semenjak Picup sudah dapat izin dari SWI, maka Picup bukan lagi entitas Ponzi. Seminggu Pipi nggak laku, maka perusahaan yang akan beli. Kalau manajemen Picup kabur, apa untungnya? Malahan rugi, karena buat izin itu butuh biaya coy. Ingat kan Anda pada perusahaan Alibaba, yang mana Alibaba ini 11 tahun lamanya perjalanannya dihina dan dijatuhkan. Tapi Alibaba perusahaan yang tekun diam-diam meledak. 11 tahun berlalu dan sekarang jadi perusahaan terbesar. Loh, kok Alibaba disamakan dengan Picup? Semua yang bertanggung jawab itu adalah petinggi Picup yang sering tampil di channel MFBS. Mereka itulah penipunya. Alibaba dibawa-bawa. Tahu nggak Alibaba itu perusahaan apa? Dasar Nobi, mikirnya terbatas jadi susah diajak diskusi. Tanya aja, ada pengalaman apa di dunia digital? Paling-paling main APK mini game aja pengalamanmu. Lu nggak berani bahas APK yang lain, atau lu dibayar untuk menjatuhkan Picup. Kita tunggu saja sama Picup on atau Picup tutup. Kalau Picup on, siap-siap muka kalian dimasukin ke dalam got comberan. Yang patut disalahin itu kenapa mesti perusahaan mengadakan jual beli pipi. Dan berani berkata, seminggu pipi nggak laku, perusahaan yang beli. Kalau Picup on terus pipi laku, saya kasih kamu 100 juta cash. Gimana, deal? Kalau kamu memang pemuja Picup dan kalau Picup itu benar, coba kamu pakai foto aslimu sekarang. Penasaran? Beraninya cuma lempar batu sembunyi tangan. Anak TK aja bisa. Jangan ngoceh kayak Beo di sini. Tolong ganti profilmu dengan foto aslimu. Tunjukkan dulu mukamu biar kita buktikan siapa yang berani onkan Picup. Nunjukin muka aja nggak berani. Sok-sokan nantang muka bungkus plastik. Kamu nggak jauh beda dari junjunganmu yang penipu itu. Hasil leader itu hanyalah sebuah honor saja. Untuk menjalankan bisnis kotor Picup, leader pun tidak tahu. Legal, kepala mah itu yang legal. Kalau legal kenapa nggak on? Mana izin operasinya? Terus siapa penanggung jawabnya? Ngumpet tuh junjunganmu. Memang Picup hadir untuk masyarakat, untuk menjalankan usaha kotornya, menipu orang-orang yang mau beli pipi. Jangan banyak tuntutan dulu, Sherlock aja biar kami gampang mencarimu. Sudah nyata bahwa Picup itu hadir untuk menguras uang masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Dengan skema di Picup, mudah untuk dimengerti asalkan mau berpikir secara waras. Berbeda halnya kalau berpikir tidak waras. Nggak usah ngetik panjang-panjang sama pemuja Ponzi. Dia udah tahu kalau Picup itu penipuan. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Dunia ini berubah sangat cepat. Satu-satunya strategi yang dijamin tidak akan gagal adalah tidak mengambil risiko apapun. Bersatu adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses. Ada kekuatan yang sangat besar ketika sekelompok orang dengan minat yang sama berkumpul untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Kekuatan tim adalah setiap individu anggotanya, sedangkan kekuatan setiap anggota adalah timnya. Sebuah tim bukanlah sekelompok orang yang bekerja sama. Sebuah tim adalah sekelompok orang yang saling percaya. Mengapa Anda mencoba untuk membentuk sebuah tim? Karena kerja tim membangun kepercayaan, dan kepercayaan membangun kecepatan. Catat. Tim yang sukses adalah sekelompok orang yang terdiri dari banyak tangan dan satu pikiran. Tak perlu sempurna, cukup yang sejalan aja. Satu frekuensi dan saling memperjuangkan. Itu aja kok, nggak muluk-muluk. Motivasi kedua, wisdom motivation. Waktu adalah komoditas paling berharga di dalam kehidupan semua orang. Banyak orang sukses mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya sekedar menghabiskan waktu, namun juga harus mampu untuk menginvestasikannya. Setiap dari kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam waktu satu hari. Dan kita harus menentukan pilihan yang tepat dalam menggunakan waktu tersebut. Apakah kita akan menghabiskan waktu yang kita punya, atau menginvestasikan waktu tersebut untuk sesuatu yang sangat berguna? Penggunaan waktu yang tepat secara langsung berpengaruh terhadap kesuksesan yang akan kita raih di masa yang akan datang.
GPS kehidupan. Kesuksesan seseorang akan berbeda. Karena sudut pandang kesuksesan yang kita raih belum tentu sukses buat orang lain, ya kan? Maka dari itu, mulailah saat ini buatlah parameter atau patokan sampai sejauh mana kesuksesan yang ingin Anda capai. Orang sukses jauh sebelumnya sudah membuat peta kehidupan sebagai acuan atau GPS, yaitu untuk memudahkan mencapai keinginan yang akan diraih. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, selama ini kita hanya membuat target sukses untuk dunia saja yang kita tingkatkan. Apakah untuk akhirat sudah Anda buat peta kesuksesannya? Sudahkah Anda tingkatkan awareness kita kepada Tuhan? Ayo saudara-saudaraku, kita tingkatkan tabungan kita untuk akhirat kelak. Betul. Oke lah. Sekian dulu update kali ini. Semoga berguna. See you.